Mega menginjakkan kaki di tanah Korea pada musim 2023 hingga 2024. Itu menjadi tahun pertamanya sebagai pemain kuota Asia yang sistemnya baru diperkenalkan KOVO, Federasi Bola Voli Korsel, pada Liga Voli Korea musim tersebut. Setelah menempati peringkat ke-7 di Liga dalam hal perolehan poin tahun itu, Megatron unggul dalam berbagai indikator. Seperti peringkat pertama dalam perolehan poin, 736 poin, dan keempat dalam tingkat keberhasilan serangan, 43,95% di tim. Musim ini, Megawati menempati peringkat ketiga dalam perolehan poin, 802 poin, dan meraih peringkat pertama dalam keseluruhan serangan, tingkat keberhasilan 48,06%, yang membawa Red Sparks ke bola voli musim semi atau babak playoff. Dalam babak semifinal playoff melawan Suwon Hyundai EC Hillstate yang menduduki peringkat kedua di liga reguler, ia memimpin timnya ke seri kejuaraan dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Pada seri final melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, ia tidak menghiraukan dirinya sendiri sampai laga kelima meski lututnya terganggu. Mega adalah pemain hebat. Ia akan dikenang dalam sejarah V-League, ucap pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin. Jalan masa depan Mega belum diputuskan. Diketahui bahwa ia ingin bermain untuk tim di Liga Domestik Indonesia, Pro Liga, atau Liga Asia Tenggara seperti Thailand atau Vietnam. Di sisi lain, Mega akan naik pesawat dari Bandara Internasional Incheon pada Kamis, 10 April 2025, untuk kembali ke Indonesia. Megawati berhasil membawa Red Sparks melaju ke final setelah 13 tahun. Menurut Jung Kwan Jang dan agennya, Megawati telah memutuskan menyerah memperbarui kontraknya dengan Red Sparks. Mega begitu bahagia dengan 2 tahun yang dihabiskannya di Jung Kwan Jang sehingga ia sangat ingin memperbarui kontraknya, kata agennya. Tetapi, kesehatan ibunya yang memburuk membuatnya menyerah untuk tetap bertahan pada Liga Voli Korea karena baktinya untuk merawatnya. Mega berencana memilih tim di liga dengan cuaca yang lebih hangat dan musim yang relatif lebih pendek daripada Liga Voli Korea agar dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibunya. Mega bukan hanya pemain papan atas, tetapi juga orang hebat yang rukun dengan pemain dan pelatih, dan merupakan pemain berdedikasi, kata pejabat Red Sparks melanjutkan. Kami mendukung tantangan baru Mega, dan kami berharap dapat bekerja sama lagi suatu hari nanti. Sementara itu, senjata utama tim bola voli putri Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, akan segera meninggalkan Korea Selatan setelah mengantar Red Force menjadi runner-up Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Red Sparks sebenarnya ingin memperbarui kontrak, tetapi Megawati ingin pindah ke Liga Asia Tenggara agar bisa dekat merawat ibunda yang sedang sakit. Red Sparks mengumumkan pada Rabu, 9 April 2025, bahwa mereka memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak dengan Megatron. Tim awalnya mengusulkan untuk memperbarui kontrak setelah musim reguler berakhir, tetapi kami menghormati keinginan pemain untuk berbicara setelah babak playoff dan seri final. Jadi kami menunda kontrak, kata seorang pejabat Red Sparks. Kami mengusulkan untuk memperbarui kontrak setelah seri final berakhir pada 8 April. Tetapi pemain tersebut akhirnya menolak. Jung Kwan Jang kalah dari Pink Speeders pada pertandingan kelima seri final yang diadakan sehari sebelumnya, tanggal 8, dan menempati posisi kedua. Alasan Mega menolak perpanjangan kontrak adalah untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Pemain berusia 25 tahun itu sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk bertahan. Tetapi dia memilih untuk berpisah dengan Red Sparks agar dapat tinggal bersama ibunya yang tinggal sendiri dan kesehatannya sedang tidak baik. Mega adalah pemain yang sangat sopan dan tulus. Dia adalah pemain yang dihormati lebih dari sekadar rekan kerja, dan sangat disayangkan dia tidak dapat memperbarui kontraknya, ujar pejabat Red Sparks yang tidak disebutkan namanya tersebut. Megawati Hangestri menjadi top skor walau dipaksa gigit jari menelan kekalahan. Pevoli asal Jember itu tercatat menyumbangkan 37 poin. Lalu dilanjutkan oleh tandemnya yakni Vanja Bukilic dengan 19 poin, di mana pada laga ini raksasa Serbia itu memang terlihat tak maksimal. Baik Pink Speeders maupun Red Sparks sendiri sama-sama menerima hadiah bernilai fantastis meski adanya perbedaan nominal yang mencolok.
Sesuai dengan aturan Federasi Bola Voli Korea Selatan alias KOVO, ada perbedaan besaran hadiah untuk tim putra dan putri. Untuk sektor putra, sang kampiun menerima hadiah senilai 100 juta won atau setara 1,14 miliar rupiah. Sedangkan runner-up senilai 50 juta won atau 572 juta rupiah. Sedangkan pada sektor putri, sang pemenang berhak membawa pulang hadiah senilai 70 juta won atau 801 juta rupiah. Sementara sang runner-up yakni Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks mendapatkan hadiah senilai 30 juta won atau 343 juta rupiah. Setelah ini masih ada pengumuman penghargaan individu, kemudian adanya jadwal bursa transfer Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri juga akan mengumumkan nasibnya apakah akan bertahan atau tidak pada bursa transfer V-League yang berlangsung beberapa hari lagi. Di sisi lain, pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, memberikan komentarnya seusai tim asuhannya gagal menjuarai Liga Voli Korea Putri 2024-2025. Ya, Red Sparks gagal juara Liga Voli Korea Putri seusai kalah agregat 3-2 dari Pink Speeders. Di final Liga Voli Korea Putri leg kelima, Red Sparks dibungkam Pink Speeders lewat permainan full set. Dalam laga yang berlangsung di Samsunware Gymnasium, pertandingan berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Pink Speeders. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri harus puas finish sebagai runner-up Liga Voli Korea Putri. Meski begitu, Ko Hae-jin mengaku tetap bangga dengan penampilan Megawati CS. Saya bangga dengan para pemain kami. Mereka berjuang hingga akhir. Mereka membuat pertandingan menjadi luar biasa. Saya ingin mengatakan bahwa saya lebih bangga dan mereka bekerja lebih keras, kata Ko Hae-jin. Perjalanan Red Sparks musim ini memang terbilang menawan. Untuk pertama kalinya setelah 13 tahun, Red Sparks akhirnya mampu melaju ke final. Perjuangan Red Sparks di final Liga Voli Korea Putri yang memakai format Best of 5 juga layak diacungi jempol. Sempat tertinggal 2-0. Siapa sangka jika Red Sparks mampu comeback 2-2 hingga memaksa Pink Speeders melakoni final leg kelima. Meski endingnya, Red Sparks gagal menyudahi perjalanan mereka dengan gelar juara. Lebih lanjut, Ko Hae-jin memberikan ucapan selamat untuk Pink Speeders. Sementara itu, menilik besaran hadiah fantastis yang diterima Megawati Hangestri dan kawan-kawan usai Red Sparks jadi runner-up di final Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui rangkaian pertandingan Liga Voli Korea musim ini telah berakhir pada Selasa, 8 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Pink Speeders keluar sebagai juara musim reguler dan kampiun turnamen voli paling bergengsi di negeri gingseng tersebut. Saat itu Kim Yeon-kong dipaksa menjalani 5 pertandingan final, Bo5, melawan Megawati Hangestri dan kolega, yang sebelumnya lolos dari babak playoff. Sayangnya, Red Sparks menelan kekalahan menyakitkan dari Pink Speeders lewat full set dengan skor 2-3, 24-26, 24-26, 26-24, 25-23 dan 13-15. Jalannya pertandingan leg kelima babak final berlangsung sangat seru, di mana kedua kubu saling tampil ngotot. Sang tuan rumah sempat ngegas di awal, namun tampak loyo pada set ketiga dan keempat sehingga mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Sayangnya, anak asuh Ko Hae-jin yang sejatinya tampil cukup apik pada set penentu tak dapat memanfaatkan kesempatan emas di mana mereka beberapa kali melakukan kesalahan di poin-poin akhir. Pada pertandingan tersebut, Kim Yeon-kong menjadi penyumbang angka terbanyak untuk tuan rumah yakni 34 poin sekaligus didapuk sebagai MVP. Lalu disusul oleh Tutku Burcu dengan 26 poin. Dari kubu Pink Speeders, pemain andalan mereka yakni Kim Yeon-kong mencetak 34 poin dalam laga ini. Di awal set pertama, Red Sparks langsung tampil menggebrak dan berhasil memimpin 2-0. Setelah itu Pink Speeders mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3, 4-4, 5-5. Kemudian Pink Speeders mampu membalikkan kedudukan menjadi 6-5. Tapi Megawati CS berhasil menyamakan kedudukan lagi menjadi 6-6 dan 7-7. Lalu, Red Sparks kembali mampu berbalik memimpin menjadi 8-7. Megawati CS kemudian berhasil memperlebar keunggulan menjadi 9-7.
Tetapi Pink Speeders mampu menyamakan kedudukan lagi menjadi Oktober 10. Kemudian Red Sparks berhasil memperlebar keunggulan lagi menjadi 16, 13, 19, 15. Pink Speeders kemudian mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 18, 20, 19, 20. Bahkan Kim Yeon Kong dan kawan-kawan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 21, 21 dan berbalik unggul 22, 21. Namun Megawati berhasil melepaskan smash keras untuk membawa Red Sparks menyamakan kedudukan 22, 22. Megawati juga berhasil membawa Red Sparks memimpin 23, 22 lewat servis AC. Tetapi Pink Speeders kembali mampu mengejar ketertinggalan dan berbalik unggul 24, 23 setelah pukulan Megawati berhasil diblok. Namun Megawati kembali hadir untuk menyamakan kedudukan menjadi 24, 24. Sayangnya, dua pukulan back attack Megawati gagal berbuah poin yang membuat Red Sparks kalah 24-26 di set pertama. Pada awal set kedua Red Sparks berhasil memimpin 2-0. Kemudian Megawati CS berhasil memperlebar keunggulan menjadi 8-4. Namun Pink Speeders berhasil bangkit dan memperkecil ketertinggalan menjadi September 11, November 12. Tetapi, Megawati CS kemudian berhasil memperlebar keunggulan menjadi 16-12. Smash Megawati kemudian mampu membawa Red Sparks unggul 17-12. Di sisi lain, sayang kesalahan receive dari Pyo Sung-ju saat menghalau servis AC Kim Yeon Kong membuat Pink Speeders menambah skor menjadi 14-17. Kemudian servis as dari Vanja Bukilit berhasil membawa Red Sparks unggul 21-16. Namun Pink Speeders mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 19-21 setelah pemain Red Sparks melakukan kesalahan beruntun. Kesalahan dari Kim Yeon Kong membuat Red Sparks menjauh dengan keunggulan 23-19. Megawati kemudian mampu membawa Red Sparks menjauh 24-21. Namun perjuangan luar biasa Pink Speeders berhasil menyamakan skor menjadi 24-24. Pink Speeders bahkan berhasil berbalik memimpin 24-26 dan menutup game kedua 26-24. Pada awal set ketiga, Red Sparks berhasil memimpin jauh 7-1 di awal permainan. Kemudian Pink Speeders mampu mengejar ketertinggalan dan memangkas skor menjadi 3-8. Namun Pink Speeders perlahan mampu memperkecil kedudukan menjadi 13-17. Tetapi Megawati CS bisa kembali tampil tajam dan menjauh dengan keunggulan 19-14. Memasuki poin-poin krusial, Red Sparks melakukan kesalahan dan membuat Pink Speeders memangkas skor menjadi 18-21. Bahkan Pink Speeders mampu memangkas skor menjadi 20-21. Tetapi Bukilit berhasil membawa Red Sparks memperlebar keunggulan menjadi 23-20. Sayangnya, Pink Speeders berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 22-23 dan menyamakan skor menjadi 23-23. Sementara itu, pemain timnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi menangis usai Red Sparks gagal juara Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Pada laga final kelima Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 di Gimnasium World Samsan Incheon, Selasa sore, Red Sparks kalah 2-3 dari Pink Speeders. Pink Speeders pun berhasil keluar sebagai juara Liga Voli Korea musim ini. Sedangkan Red Sparks menjadi runner-up Liga Voli Korea musim ini. Setelah dipastikan gagal juara, Megawati pun tampak menangis usai pertandingan. Bahkan mata Megawati masih berkaca-kaca saat proses pembagian hadiah untuk tim runner-up. Para pemain Pink Speeders mulai mampu keluar dari tegangan usai tim tamu yang justru tampil tanpa beban di awal laga. Meski begitu, Red Sparks tetap memimpin sampai technical timeout pertama berkat penjagaan blok dari Jung Hoyang. Sejauh ini, serangan Red Force itu cukup bervariatif usai lini tengah juga efektif dalam menghasilkan poin. Adapun serangan sayap dari Megawati dan Pyo Sung-ju masih berjalan baik dalam memberikan teror ke pertahanan lawan. Megawati cukup nyaman dengan terus melesatkan poin demi poin dari posisi 2 atau lini depan sebelah kanan. Serangan back attack dari Megawati sukses membawa Red Sparks unggul 16-13 pada technical timeout kedua.
Para pemain Red Sparks terlihat begitu percaya diri sampai serangan Kwik Jung Hoyang dan spike keras Megawati terus memperlebar keunggulan menjadi 5 angka pada 19-14. Meski begitu, Red Sparks mulai goyah yang diawali receive error dari Bukilit sehingga memberikan angin segar untuk Pink Speeders memangkas ketertinggalan menjadi 19-20. Pink Speeders akhirnya menyamakan kedudukan pada 21-21 karena serangan Megawati yang terlalu memanjang keluar. Spike keras Kim Yeon Kong menghujam serangan pertahanan Red Sparks untuk membalikkan keadaan menjadi 22-21. Namun, Megawati membayar kesalahannya usai mencetak 2 angka berkat serangan dan servis AC untuk kembali membawa timnya unggul 23-22. Pink Speeders mendapatkan game point duluan pada skor 24-23 setelah Kim Yeon Kong mematahkan serangan Megawati. Red Sparks masih menyamakan skor untuk memaksa DUC. Tetapi, keunggulan 5 poin yang sempat dicatatkan Red Sparks justru berakhir antiklimaks setelah serangan Megawati melebar. Poin kemenangan Pink Speeders juga karena serangan Megawati diblok oleh Kim Daeun. Memasuki set kedua, Red Sparks kembali mengambil momentum duluan usai unggul 8-4 pada technical timeout kedua. Kali ini, giliran Park Eun-jin yang memiliki peran penting di lini tengah Red Sparks. Tetapi, serangan mulai goyah setelah itu hingga Pink Speeders memperkecil ketertinggalan menjadi November 12. Meski begitu, Red Sparks mampu keluar dari tekanan dengan melesat sampai technical timeout kedua dengan skor 16-12. Red Sparks terus menjaga keunggulan sampai selisih 5 poin pada skor 21-16. Megawati mencatatkan game point pertama pada 24-21. Namun, kekuatan blok Pink Speeders menghadirkan 3 poin beruntun untuk memaksa DUC menjadi 24-24. Mimpi buruk terjadi, Pink Speeders mampu membalikkan keadaan setelah quick dari Park Eun-jin digagalkan.